Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik 27 Februari 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan orang banyak dan murid-muridnya agar mereka menuruti firman yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab merekalah yang telah menduduki kursi Musa. Tapi Yesus mengadakan pembatasan. Yesus menganjurkan untuk menaati firman yang disampaikan, tapi jangan mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Sebab Yesus telah melihat firman yang mereka sampaikan adalah firman yang sesungguhnya. Namun dalam praktik hidup, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kehidupan mereka tidak sejalan dengan firman yang disampaikan kepada masyarakat. Disinilah Yesus mengingatkan agar jangan mengikuti perbuatan mereka. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, peringatan Yesus ini adalah juga peringatan kepada kita agar kita tidak mengikuti jejak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mulutnya menyatakan firman Allah, namun ia sendiri membuat peraturan-peraturan yang memberatkan manusia yang tidak sejalan dengan firman Allah. Jika masyarakat tidak jeli dengan perbuatan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, akan timbul praduga dalam pikiran kita. Karena mereka adalah ahli-ahli dalam firman Allah, dalam hukum-hukum Allah. Kita akan beranggapan bahwa apa yang mereka perbuat adalah yang diinginkan Allah. Padahal mereka dalam praktiknya memutarbalikkan firman Allah itu untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka hanya mencari keuntungan, memanfaatkan firman Allah. Jika masyarakat menilai perbuatan mereka adalah sejalan dengan firman Allah, lambat laun masyarakat atau orang banyak atau kita umat Allah akan menganggap firman Allah itu tidak benar. Disinilah kita diingatkan oleh Yesus agar firman itu kita terima, namun perbuatan mereka jangan kita teladani. Nah, saudara-saudara yang terkasih, praktik-praktik orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sampai zaman ini juga masih ada. Kita dapat melihat para pemuka-pemuka agama yang sering memutarbalikkan, memanfaatkan sabda Allah untuk kepentingan pribadi. Tidak sedikit para gembala-gembala umat yang memanfaatkan sabda Allah untuk sumber kehidupan mereka, pencarian. Mereka tidak lagi mengutamakan pewartaan, warta keselamatan, tidak lagi mengutamakan warta yang diturunkan Yesus, yaitu keselamatan abadi, tapi mereka memperalat Injil Tuhan untuk keuntungan pribadinya. Namun bagi kita yang bertemu dengan gembala-gembala seperti ini, kita diingatkan agar firman yang ia sampaikan tetap kita ikuti, namun perbuatannya jangan, agar kita tidak ikut tersesat. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam keluarga kita, dalam keluarga kecil,
praktek ahli Taurat dan orang Farisi ini juga bisa terjadi. Sebagai contoh, di dalam rumah tangga, kerap ada orang tua yang selalu memberi nasihat kepada anak agar rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, jangan mencuri, jangan berbuat jahat. Tapi pada praktiknya, orang tua itu sendiri tidak ke gereja, tidak pernah berdoa, dan pekerjaannya juga pekerjaan yang merugikan orang lain. Di saat kita sebagai orang tua bertindak seperti orang tua yang seperti ini, kita juga adalah pewaris perbuatan dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita ingat pesan Yesus ini. Jangan sampai kita menjadi ahli Taurat baru, menjadi orang Farisi baru di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat. Tapi jadilah pewarta yang sesungguhnya lewat perbuatan kita. Sebab khotbah yang hidup, khotbah yang sesungguhnya bukanlah kepintaran berbicara, namun perbuatan yang dapat dilihat orang untuk diteladani. Saudara-saudara yang terkasih, semoga di masa prapaskah ini kita dapat mengolah hidup kita, baik itu perkataan, perbuatan, agar sejalan dan seturut dengan kehendak Allah, sehingga kita semakin berkenan bagi Allah. Amin. Tuhan memberkati.